Perkenalkan, nama saya Saprianto, alamat Desa Lenopit, Kecamatan Labong Sakti, Kabupaten Labong, Provinsi Bengkulu. Dari kapan Pak mulai menanam bawang merah biji, khususnya Lokananta? Kalau bawang biji dari Lokananta mulainya Sabtu September. Kalau mulai semai 1 September dan penanamannya 13 Oktober. Sebelum dalam skala luas, berapa jumlah benih yang Bapak tanam? Dan kenapa sih kok masih mau untuk menanam kembali bawang merah dari biji ini? Untuk pertama kali ini menanam bibit bawang merah dari biji, saya coba 10 gram. Dan saya lihat speknya bagus, untuk umbinya lebih bagus, dan saya coba lagi untuk skala yang lebih luas lagi. Menurut Bapak untuk yang dari biji ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya untuk penghematan lebih bagus untuk masalah bibit, saya memilih dari biji karena murah untuk biaya bibitnya. Di persemaian, biasanya kan kalau teman-teman itu banyak terkendala di persemaian. Kira-kira persemaian yang Bapak lakukan seperti apa? Baik misalnya dari sisi bedengan ataupun pupuk yang digunakan ketika di persemaian. Untuk di persemaian, kalau di bedengan kita gemburkan dulu tanahnya, lalu dikasih kapur dan dikasih kohe secukupnya. Apakah ada penambahan pupuk lain Pak seperti dekomposer atau ini? Itu enggak ada, cuma kita memakai kohe lah. Oh. Kohenya kohe apa Pak? Dari iti. Berarti kotoran iti Pak ya. Umur berapa Pak ini mulai dilakukan pindah tanam untuk yang lahan yang baru ini Pak? Untuk lahan yang baru ini umur 40 hari sesudah semai. Untuk luasan yang saat ini Pak, ini benihnya habis berapa gram Pak kira-kira? Untuk lahan ini benihnya habisnya 200 gram. 200 gram, berarti dari 500 gram itu nggak tersemai semua Pak ya? Nggak tersemai semua, masih ada tersisa. Pupuk dasar yang digunakan untuk budidayanya apa saja Pak? Baik dari organik maupun kimianya. Kalau untuk kimianya saya pakai dari Marokit Tetap Jaya, SS Amospos sama Karate Plus Boron, Mutiara Profesional. Itu untuk dasarannya kimia ya Pak? Dasaran kimia. Dan tambahannya kohe ini, kotoran iti. Untuk kapurnya saya memakai Kebomas dan Karavio dan Irengan untuk organiknya. Irengan itu diaplikasikannya seperti apa Pak? Disiramkan atau disemprotkan? Irengan itu disemprotkan di atas bedengan. Di atas bedengan. Yang melalui kocor ini apa saja Pak yang digunakan? Untuk melalui kocor masih di Maroke Tetap Jaya. Saya gunakan MPK Mutiara 1611. Kalau untuk semprotannya kita gunakan Profit Maxi, CPN, MAP. Untuk pengocorannya ini dilakukan setiap berapa hari sekali Pak? Untuk pengocorannya 15 hari sekali. Untuk pupuk semprotnya? Untuk semprotnya 10 hari sekali. 10 hari sekali Pak. Untuk pestisida Pak, baik insektisida maupun fungisida yang Bapak gunakan ini apa saja Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk insektisidanya saya memakai Penit, Seba. Terus untuk fungisidanya Metazeb,
dan topsil. Untuk penyiangan sendiri Pak atau gulmanya ini berapa kali Pak dilakukan sampai panen? Untuk penyiangan cuma 2 kali. 2 kali. Di umur berapa itu Pak? Di umur 20 hari dan 40 hari. Agar umbi pecah sempurna, apa trik yang Bapak lakukan Pak? Dari pemupukan misalnya atau dari perlakuan di tanaman itu sendiri? Untuk membantu pemecahan umbi, saya melakukan pembuangan daun tua. Boleh dicontohkan Pak? Atau bisa kita robek semacam ini biar umbinya cepat bisa mecah, dan diaplikasikan Profit Maxi dan CPN untuk semprotannya. Menurut Bapak ini bagaimana ketahanan bawang merah ini Pak, terutama dari penyakit ini yaitu layu fusarium sama antraknosanya Pak? Untuk ketahanan dari bibit biji dari Lokananta, saya akui tahan dari segala penyakit, baik pun antraknosa dan sporium. Ini Pak, cuacanya sendiri dari mulai tanam ini kemarin curah hujannya kira-kira berapa persen ini Pak? Kalau untuk curah hujan mulai tanam kemarin ya cukup tinggi, dan setiap hari ada hujan. Dan saya akui ini bibit mantap. Dari 200 gram benih yang Bapak tanam ini, kira-kira berapa ini Pak tonase yang akan dihasilkan Pak dari ini? Ini kalau prediksi dari Toke, untuk bibit 200 gram bisa dikeluarkan 1 ton. 1 ton ya? Itu basah atau kering? Kering. Kering Pak ya? Amin, mudah-mudahan bisa tercapai Pak. Mudah-mudahan bisa. Di sisi lain untuk penanaman bawang merah secara tunggal, di sini Bapak juga melakukan tumpang sari dengan tanaman cabai merah keriting. Bagaimana menurut Bapak Pak kalau ditumpang sarikan ini? Kalau menurut saya lebih bagus tumpang sari, karena dari segi penghematan pupuk sekarang lebih mahal. Menurut saya lebih bagus tumpang sari, dan inilah contoh tumpang sari cabai saya. Untuk proses penanamannya ini gimana? Misalnya tanam cabai duluan atau bawang duluan kemarin Pak? Untuk proses penanamannya saya lakukan penanaman cabai duluan. Cabai duluan Pak ya. Untuk tanam bawangnya setelah selang berapa hari itu Pak? Selang 10 hari saya tanam bawang. Kelebihan ataupun kekurangan Pak ketika kita melakukan tumpang sari dengan bawang merah ini Pak? Kelebihannya kalau untuk umbinya bawang merah bagus, karena redupan dari batang pohon cabai. Berarti lebih teduh Pak ya? Masalah ininya, untuk masalah kendala cabai nggak ada. Berarti aman Pak ya? Ya aman. Untuk masalah cabainya aman. Apakah setelah panen bawang merah ini Bapak akan coba lagi Pak untuk ataupun sampai ke depan akan terus menanam bawang merah Pak? Untuk kedepannya semoga kita sama-sama sehat. Saya akan coba terus untuk tanaman bawang biji. Pada khususnya petani di Kabupaten Lebong dan Indonesia, jangan ragu untuk menanam bawang merah dari biji, karena lebih mudah, murah, dan menguntungkan. Warna merah, sahabat petani yang lebih baik.